Drama baper tentunya asik banget ditonton bareng pasangan men. Apalagi film drama Indonesia terbaru dan juga terbaik yang tentunya lagi hype banget gitu ya akhir tahun ini. Tenang, gue udah pilihin 5 film drama terbaik versi dari gue yang tentunya wajib banget lu tungguin. Semua filmnya jujur aja belum ditayangin di platform streaming legal manapun men. Jadi mending masukin dulu aja ke watchlist kalian. Kalian bisa cari aja di internet ataupun di googling gitu ya. Atau enggak nunggu streaming legalnya Indonesia. Semisal udah tayang langsung aja gue nonton di rumah. Gak usah pakai lama lagi, guys, yuk kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari film pertama, Bila Esok Ibu Tiada. Lu udah siap mental belum nih? Karena ini filmnya bener-bener tentunya nyentuh hati banget. Ceritanya tentang Rahmi ya, seorang ibu yang berjuang sendirian untuk ngurusin 4 anaknya habis kepergian dari suaminya. Drama keluarga banget ya kan? Tapi plotnya nggak cuma biasa itu doang loh. Anak-anak ini ternyata malah ribut soal siapa yang bakal jagain ibunya itu, yaitu Rahmi ini ya, pas tua nanti. Film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo yang dulu bikin Ada Apa Dengan Cinta. Plus ada Christine Hakim yang aktingnya emang udah legend banget men. Kalau lu tipe yang gampang nangis, lu fix butuh tisu buat nonton film ini. Diangkat dari novel bestseller pas premiernya dulu, film ini udah tayang 570.000 orang dalam 2 hari aja loh. Gokil kan? Tapi gua harus bilang ya, ada beberapa bagian yang rasanya agak cukup lambat. Jadi kalau lu suka film yang to the point, mungkin ini film bakal jadi sedikit challenge buat lu semua. Oh ya, ratingnya 6,5/10 platform IMDb ya. Dan juga seperti yang gue katakan di awal, masih belum terbuka secara streaming legal Indonesia. Tapi kalian bisa cari di googling lah. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya? Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu, Rangga. Mau sampai kapan kalian bertengkar? Next ada film biografi tentang perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku men. Laura, ini film cocok banget buat lu yang suka cerita tentang self improvement dan perjuangan dari hidupnya sendiri. Sutradaranya Hanung Bramantyo, si jagonya bikin film drama ya, bakal nambahin sebuah pesan moral yang kuat banget dalam filmnya ini. Aktingnya Amanda Rose di sini udah keren banget ya, dan chemistry-nya sama Kevin Ardiolova juga bakal bikin filmnya ini terasa hidup seperti kisah nyata men. Akting para pemerannya dapat banyak banget pujian dalam film ini loh, dan soundtrack film ini juga jadi viral di platform FYP men. Kalau kalian takut bakal nggak relate dengan film ini karena nggak ngikutin kasusnya ya, nggak usah khawatir men. Ini film bakal dibeberkan dari awalnya kok, dan dibuat sebuah kisah biografi, jadi masih aman aja gitu. Walaupun kalian nggak tahu kasusnya itu. Intinya kalau lu lagi butuh motivasi hidup, film ini bakal tendang banget buat bikin lu semangat lagi men. Ratingnya 7,8/10 di IMDb ya. Jadi masukin watchlist dulu, kalau nanti udah keluar di streaming legalnya Indonesia, baru lanjut nonton ini film. Kuat dan tetap tersenyum loh. Berusaha aja. Ya nggak lucu aja gitu. Masa saya harus sedih-sedih terus? Nanti mereka nggak mau kunjungin saya. Oke, siapa di sini yang nonton Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia dan nggak kuat nahan air mata gitu ya? Nih, lu dikasih sequelnya nih, Second Miracle in Cell Number 7. Walau ceritanya nggak lanjutin dari film pertamanya, tapi vibes-nya sama-sama bikin mewek men. Lu bakal diajak buat terharu lagi sama cerita keluarga dan perjuangan dari hidupnya mereka itu sendiri. Ini salah satu film favorit para penikmat film drama Indonesia ya. Dan udah pasti bakal bagus banget. Film ini punya durasi cukup lumayan panjang gitu ya. Dari film pertamanya hampir 2,5 jam filmnya diputar loh. Ada Vino G. Bastian dan juga Marsha Timothy yang tentunya pasutri ini nih gak usah diraguin lagi gitu ya kalau soal aktingnya. Bakal berchemistry parah lah ya. Yang tanya harus nonton film pertamanya nggak bang? Harus. Mau itu versi Indonesia ataupun versi luarnya, lu mesti nonton yang pertama dulu ya. Biar nggak bingung gitu. Pilih salah satu aja. Dari yang versi Indonesia boleh, dari versi yang luar juga boleh kok. Dengan rating 8,4/10, gak heran sih kalau banyak yang bilang film ini lebih keren dari film pertamanya. Filmnya masih tayang di bioskop Indonesia gitu loh, dan lu bisa tonton sampai dengan sekarang. Kartika yakin kalau Bapak Dodo masih bisa ketemu sama Kartika? Yakin? Lanjut, film ini punya judul yang super mellow men. Bolehkah sekali saja aku menangis?
Udah kebayang ya kan bakal jadi apa film ini. Jadi film ini menceritakan sebuah perempuan muda ya, dan juga yang sedang struggling menghadapi tekanan hidup sambil nyari jati dirinya itu sendiri. Yang bikin keren, quote yang diselipin di film ini bakal bikin lu mikir kerasnya soal perjalanan dan kisahnya dari si hidup si protagonisnya ini. Film ini relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang men. Terutama nih mengangkat isu kesehatan mental yang relevan dengan kehidupan anak muda saat ini gitu. Mau itu dalam konteks keluarga ataupun dari percintaan, semuanya bakal dibeberkan di sini. Beberapa penonton juga mengapresiasi penggambaran support group dalam film ini ya, sebagai sebuah penanggung jawaban yang tepat untuk para anak muda ini gitu. Gue jarang banget gitu ya nemu film yang pakai scene support group kayak gini di Indonesia ya, selain di film luar. Tapi scene ini nggak dieksplor dengan sangat baik men. Maksud gua tuh nggak dieksplor dengan maksimal gitu ya. Terlalu mellow, terlalu berbelit dan sebagainya. Jadi agak disayangkan aja sih kalau menurut gua ya. Cuma ada beberapa penonton yang bilang endingnya emang kurang nendang gitu ya. Dan itu emang valid banget gua lihat men. Tapi overall ratingnya tetap solid ya, di 7,8/10 yang bisa lu masukin di watchlist tontonan lu semua. Sebelum masuk streaming Indonesia lah pokoknya. Jawab. Apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Last but not least, ada sebuah film dengan ceritanya yang simpel parah men, tapi relatable banget di kehidupan nyata kita. Home Sweet Loan. Cerita ini tuh tentang perjuangan sebuah keluarga muda buat beli rumah impian mereka yang layak untuk mereka huni. Banyak dari konflik pun berdatangan gitu ya, dan hal tersebut dikombinasi sama drama dan juga humor yang bener-bener pas banget buat anak Gen Z. Gak lebay tapi ngena banget gitu ya. Acting para pemainnya yaitu terutama Yunita Siregar gitu ya, berhasil bikin emosi penontonnya ikut naik turun. Konflik yang memang berat menjadi salah satu tampilan menarik dari dalam film ini gitu. Disutradarai oleh Sabrina Rosel Kalengi yang sukses banget bikin film-film drama keluarga sebelumnya men. Jujur kalau boleh ngasih pendapat sih ya, ini film emang jadi favorit gua di list ini men, karena emang relate banget sama kehidupan gua sendiri. Dan gua rasa juga sih bakal relate juga ya dengan kalian yang sekarang masih umur 25-an ke atas lah ya, masih labil dengan masa depannya itu. Ratingnya berada cukup tinggi di 8,3/10 di platform IMDb. Dan buat lu yang kangen nonton bareng keluarga, tungguin dulu aja karena tentunya bakal lewat di streaming legalnya Indonesia. Kalau kakak sama abangmu udah bisa beli rumah, kamu kan bisa pindah lagi. Nanti tuh kapan, Bu? Guys, Jadi itu tadi 5 film drama Indonesia terbaru versi dari gua buat akhir tahun ini. Dari cerita keluarga, perjuangan, sampai yang bikin ketawa, semuanya worth it banget lu tonton men. Kalau lu udah nonton salah satunya, bisalah komen di bawah ini ya. Kasih tahu film mana yang paling ngena di hati lu semua. Segitu aja untuk hari ini. Gua Ari pamit undur diri. Selamat menonton and see you next film.